Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nutia Febriana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran yang terdiri dari sistem pembelian dan pengeluaran kas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan Bapak Hendry Yanyale selaku dosen. Apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran atau expenditure side adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian barang dan jasa. Tujuan utamanya yakni untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan, persediaan perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan agar berfungsi secara maksimal. Contoh dari aktivitas siklus pengeluaran ialah memesan bahan baku, menerima bahan baku, menyetujui faktur masuk, ataupun pengeluaran kas. Dua siklus pengeluaran terdiri dari sistem pembelian dan sistem pengeluaran kas. Contoh dari sistem pembelian yakni memesan barang persediaan atau perlengkapan maupun menerima dan menyimpan barang yang telah dipesan. Contoh dari sistem pengeluaran kas yakni membayar faktur penjualan dari vendor atau supplier. Tahapan dalam sistem pembelian yakni menetapkan kebutuhan barang dan jasa, memilih sumber-sumber pengadaan, membuat permohonan atau permintaan penawaran harga, memilih pemasok, mengeluarkan surat pemesanan barang, menerima barang, memeriksa faktur dari pemasok, maupun melakukan pembayaran kepada pemasok. Dokumen yang ada dalam sistem pembelian terdiri dari dokumen permintaan pembelian, dokumen permintaan penawaran harga, order pembelian, laporan penerimaan barang, maupun memo debit. Pengendalian persediaan. Dalam siklus pengeluaran, aktivitas utama yang dilakukan adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pengendalian persediaan EOQ atau Economic Order Quantity. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Metode pengendaliannya dapat berupa MRP atau GIT. MRP ialah Material Requirement Planning, yakni metode pengendalian yang bertujuan untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. GIT atau Just in Time, yakni sistem yang berusaha untuk meminimalkan, bukan menghilangkan, baik biaya penggudangan maupun kekurangan persediaan. Perbedaan dari MRP dan GIT ialah dalam MRP dijadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang dan jasa. Sedangkan dalam sistem GIT yakni menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang dan jasa. Tujuan dari pengendalian sistem
informasi akuntansi ialah diharapkan transaksi yang terjadi dapat diotorisasi dengan tepat, valid, dan akurat. Aset dapat diamankan dan dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Aktivitas bisnis yang dilakukan diharapkan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Ancaman yang dapat terjadi dapat berupa kehabisan atau kelebihan persediaan, meminta barang yang ternyata tidak dibutuhkan, membeli dengan harga yang mahal, membeli barang dengan kualitas yang rendah, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi, menerima barang yang tidak dipesan, membuat kesalahan dalam penghitungan, mencuri persediaan, gagal memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia, kesalahan dalam mencatat dan memasukkan data dalam utang usaha, maupun kehilangan data. Prosedur dalam pengendalian terdiri dari sistem pengendalian persediaan, analisis kinerja pemasok, persetujuan permintaan pembelian, membatasi akses ke permintaan pembelian kosong, konsultasi daftar harga, pengendalian anggaran, menggunakan daftar pemasok yang telah disetujui, persetujuan pesanan pembelian, pemesanan pembelian sebelum penomoran, larangan hadiah dari pemasok, insentif ke semua rekening pengiriman, pengendalian akses fisik, mencek ulang akurasi faktur, pembatalan pengepakan voucher. Berikut penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.